Kayak gitu. Itulah makanya kenapa banyak sekali brand-brand yang besar itu menjaga banget pelanggan lama. Mereka selalu ada program loyalitas atau CRM atau anything yang mereka tujuannya untuk menjaga hubungan dengan pelanggan atau customer. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 5 alasan kenapa menjaga pelanggan lama lebih baik daripada terus-terusan mencari pelanggan baru. Banyak sekali dari teman-teman yang tanya, "Kak, gimana biar jualanku itu laku? Gimana caranya mencari pelanggan? Gimana caranya mencari customer? Gimana caranya dapat pelanggan banyak?" Mereka selalu tanya gimana caranya dapat pelanggan. Kenapa mereka nggak tanya gimana caranya untuk menjaga pelanggan? Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita itu mencari pelanggan baru terus-menerus itu nggak akan habis. Maksudnya kita itu akan terus mencari, terus berusaha mulai dari nol lagi, mencari pelanggan baru mulai dari nol lagi. Dan dapatnya itu cuma sedikit-sedikit. Kenapa? Karena kita tidak bisa membangun hubungan. Dan pelanggan yang baru kita itu bisa jadi cuma beli cuma sekali doang. Kemudian dia pindah ke kompetitor lain. Kenapa? Karena kita nggak membangun hubungan. Kita nggak membangun relasi. Kita nggak memberikan kenyamanan. Sehingga dia mudah banget untuk beralih ke produk lain. Nah, sekarang aku akan share alasan kenapa menjaga pelanggan lama itu lebih baik daripada kita terus-terusan mencari pelanggan baru. Yang pertama adalah lebih murah. Maksudnya lebih murah ini adalah biaya untuk akuisisi pelanggan itu lebih murah. Kita tidak perlu membayar iklan. Kita tidak perlu membayar endorser katakanlah. Kita tidak perlu membuat video yang menarik, membayar orang untuk membuat video. Enggak. Kita cukup menjelaskan produk kita apa. Misalnya kita launching produk baru. Kalau misalnya kita sudah punya database customer database, kan? Karena kita sudah menjual beberapa produk sebelumnya dan kita menjaga hubungan baik dengan mereka, maka kita tinggal memberitahu mereka bahwa ini ada produk baru, produknya kayak gini. Udah, tanpa perlu beriklan. Kenapa? Karena list database-nya sudah ada. Kita sudah punya emailnya, kita sudah punya nomor teleponnya, kita tinggal mempromosikan saja. Gampang, kita tidak perlu beriklan. Kemudian kita juga tidak perlu membayar video advertising. Misalnya kita pengen membuat video iklan yang bagus atau konten banner yang bagus, kita nggak perlu membayar jasa desain. Kenapa? Karena kita cukup menjelaskan doang tanpa menarik orang dengan yaitu banner-banner atau poster-poster dan sebagainya, karena pelanggan itu sudah setia dengan kita. Jadi itu akan lebih murah untuk biaya marketingnya dibandingkan dengan kita mencari pelanggan baru. Kita perlu mengedukasi dulu, perlu biaya bikin gambar yang menarik dulu biar orang tertarik kayak gitu. Kemudian yang nomor 2 adalah lebih cepat. Ya, kenapa? Karena kita mengakuisisi pelanggan atau menjelaskan produk ke pelanggan. Kita nggak perlu menjelaskan value kita. Kita cukup menjelaskan, kita punya produk baru atau promo baru seperti ini. Kalau misalkan pelanggan baru, kita perlu jelaskan lebih detail lagi. Kita seperti ini, produknya seperti ini, kemudian kita punya garansi seperti ini, kita punya sistem pembayaran seperti ini. Kalau pelanggan lama nggak perlu, karena mereka udah tahu. Kalau pelanggan baru, kita menjelaskan kayak gini-gini, biar mereka yakin dulu. Kalau pelanggan lama, sudah yakin dengan kita. Jadi kita nggak perlu terlalu susah, terlalu lama untuk menjelaskan kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalian pengen jualan kalian itu lebih cepat lakunya, jagalah pelanggan lama kalian. Kemudian yang nomor 3 adalah mudah untuk menjelaskan keunikannya. Jadi kalau misalnya kalian sering nggak ditanya kalau misalnya customer mau beli produk kalian, "Kak, kelebihan dari produknya kakak ini apa sih?" Kemudian kalau misalnya kalian menjual produk dengan harga lebih mahal, katakanlah, "Loh kak, kemarin aku cek di toko sebelah, kok harganya segini ya, kok lebih murah ya, ini kakak kok mahal banget sih?" Nah, kita nggak perlu jelaskan ke pelanggan lama karena mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu kalau misalnya kita menjual harga produk dengan harga mahal, maka kita akan memberikan kualitas produk yang bagus. Kita akan memberikan pelayanan yang bagus. Kita akan memberikan servis yang bagus ke dia. Kita juga akan memberikan garansi yang bagus. Kenapa? Karena pelanggan lama sudah tahu kita, sudah pernah berbelanja sebelumnya, dan kita sudah menjelaskan sebelumnya. Kita sudah menjalin hubungan sebelumnya, sehingga kepercayaan itu ada, dan kita tidak perlu lagi menjelaskan bahwa kayak gini, perbedaan kita dengan kompetitor itu kayak gini, kita itu unik di sini. Nggak perlu. Kalau pelanggan baru, kita harus edukasi. Kita itu punya layanan di sini. Perbedaan kita dengan kompetitor itu di sini. Kenapa kita mahal? Karena kita punya servis kayak gini. Kayak gitu. Kita nggak perlu menjelaskan itu ke pelanggan lama. Kalau pelanggan baru itu ribet banget.
Kayak gitu. Itulah makanya kenapa banyak sekali brand-brand yang besar itu menjaga banget pelanggan lama. Mereka selalu ada program loyalitas atau CRM atau anything yang mereka tujuannya untuk menjaga hubungan dengan pelanggan atau customer. Yang nomor 4, seperti yang aku sudah jelaskan tadi, yaitu kepercayaan. Kalau orang sudah percaya, itu akan lebih mudah kita jualnya. Gampangannya gini deh, kalau misalnya kalian itu ditawari saudara kalian, atau sepupu kalian, atau sahabat kalian, kalian mungkin akan lebih mau membeli produknya dibandingkan dengan kalian kalau ditawari orang asing yang nggak kalian kenal. Kalau kalian ditawari oleh saudara kalian atau sahabat kalian, at least kalian sudah mengenal dia. Oh, dia ini sifatnya kayak gini, dia itu sifatnya kayak gini, dia itu baik, dia itu suka memberi, dia itu nggak mungkin nipu, katakanlah. Nah, kalian lebih percaya. Kenapa? Karena hubungan sebelumnya itu lebih mempercayai, kalian sudah ada kepercayaan ke dia. Sehingga kalau misalnya kalian ditawari produk oleh mereka, kalian akan lebih mau dibandingkan dengan orang asing. Nah itu, jadi kalau misalnya kalian ingin customer itu percaya, ya kalian harus bangun hubungan sedekat mungkin, seolah-olah mereka adalah sahabat kalian, kayak gitu. Biar apa? Biar nanti kalau misalnya kalian jualan sesuatu, mereka itu lebih percaya dibandingkan dengan kompetitor. Kenapa kalian merasa bahwa customer itu selalu pindah-pindah, selalu Kak, ini ada pesaing, katakanlah ada kompetitor baru, dia jualan produk lebih murah, customerku pindah ke sana semua. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian nggak menjaga hubungan dengan baik, kalian nggak mau membangun kepercayaan dengan baik, makanya mereka mudah banget untuk pindah. Kemudian yang nomor 5, yang terakhir adalah promosi atau review gratis. Oke, kalau misalnya customer itu sudah pernah beli di kita dan mereka merasa puas, katakanlah, mereka merasa wah nyaman banget, mereka merasa terpenuhi keinginannya dan mereka bahagia banget, maka mereka akan dengan senang hati mempromosikan tanpa kita bayar. Contohnya kalau misalnya ada orang, kita kasih pelayanan yang bagus, kita kasih produknya yang bagus, tampilannya bagus dan sebagainya, bermanfaat juga, mereka akan dengan senang hati memfoto produknya dan men-share ke sosial medianya dia. Apakah kita membayar untuk itu? Enggak. Mereka akan dengan senang hati seperti itu. Dan kalau misalnya mereka senang dengan produknya kita, mereka akan mereview secara gratis. Kemarin aku baru beli produk, katakanlah kita jualan tas, aku kemarin baru beli produk tas di toko ini loh, bagus banget tasnya, kayak gini, kayak gitu. Mereka akan pamer di sosial medianya dia. Apakah kita membayar untuk itu? Enggak. Kayak gitu. Makanya sangat penting banget kita itu menjaga hubungan dengan pelanggan lama kita. Jadi jangan dilepaskan. Kalau misalnya kebanyakan teman-teman itu kalau misalnya sudah terjual, katakanlah kita sudah komunikasi dengan customer, komunikasi dengan calon customer dan mereka sudah deals, kita akan membiarkan mereka, ya udah, dia sudah beli, ya udah. Enggak, jangan kayak gitu. Kita tetap jaga hubungan. Kita tanya, gimana Kak produknya? Misalnya kita jualan tas, gimana Kak tasnya? Nyaman atau enggak? Bagus atau enggak? Kayak gitu. Kemudian kita kasih promo, katakanlah, oh iya, kalau misalnya dia bilang bagus atau apa, kita kasih promo. Kak, kalau misalnya kakak beli lagi atau ajak teman, kita ada fitur promo nih. Kakak bisa gunakan ini dengan ajak teman kakak, kayak gitu. Kakak bisa gunakan ini atau kasih ini ke teman kakak biar mereka dapat diskon, kayak gitu. Jadi kamu bisa mendapatkan promosi atau review gratis. Oke, itu tadi 5 alasan mengapa kita harus menjaga pelanggan lama, dan itu lebih baik dibandingkan kita terus-terusan effort atau membuang uang, waktu, tenaga kita untuk mencari pelanggan baru. Oke, so pertimbangkan baik-baik untuk menjaga pelanggan lama. Caranya gimana? Nanti aku akan share di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian untuk subscribe channelnya Mari Berkarya, kemudian like juga, kemudian nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan videonya kayak gimana, caranya untuk menjaga pelanggan lama itu kayak gimana. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian biar mereka semua juga pada tahu pentingnya menjaga pelanggan lama dibandingkan dengan terus-terusan mencari pelanggan baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.